Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama salah satu pelaku spiritualis yang tidak asing lagi. Beliau ini sudah puluhan tahun, berbagai macam ilmu sudah dikantongi. Beliau adalah Ustadz Mukhlasin atau yang dikenal dengan Ki Joko Lelono. Nah, ini beliau akan berbagi sedikit ilmunya yang dari berbagai kiai di tanah Jawa ini, hampir semuanya beliau sangat dekat, termasuk dengan salah satu santri Kanjeng Dimas. Ini teman dekatnya beliau. Ustadz Mukhlasin, tolong diceritakan apa saja wejangan-wejangan yang pernah sampai dapatkan dari beberapa guru mursyid selama dalam proses perjalanan spiritual sampean. Monggo Gus. Semua ilmu itu didasari dengan niat, tergantung niatnya, termasuk niat apa kita itu berkehidupan dan hidup dan kehidupan. Termasuk salah satu niat ini, saya mau meniatkan sodako, niat ingsun sodako gondo arum, nyodakoi kakang kawa adi ari-ari gede puser sedulurku papat limo pancer enam bumi pitu lintang juar raksanan jiworo boku lakuku paringono bagas waras selamat ojo aning alangan sawiji opo kelawan barokah lafat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah. Oh gitu, apa itu Gus Mukhlasin ya? Ini yang kita kenal Ki Joko Lelono. Tadi setiap merokok dikasih minyak ya. Ini niatnya apa? Sodako. Loh, apa tidak? Apa tidak menimbulkan kemusyrikan? Tidak, insya Allah. Itu alasannya apa? Dasarnya apa? Dasarnya satu, kita itu bersedekah. Sedekah yang pada siapa? Pada umat yang mau disedekahi. Dan sedekah untuk apa? Untuk jasmani kita, termasuk jasmani dan rohani kita. Jasmani kita termasuk mulai wulu, kulit, otot, getih, daging, balung, sungsum, itu perlu kita sodakoi. Termasuk batin kita mulai ketek, kerentek, unek-unek, elingsir, itu perlu dilanggengkan mujizatullah. Allah, penting itu. Seperti itu ya Gus ya. Dan pengalaman spiritual sampean selama proses sudah berapa puluh tahun? Sudah sekitar hampir 30 tahun. 30 tahun dari perjalanan ketemu sampai dengan pernah ketemu dengan Kanjeng Dimas. Ini sahabat dekat ya? Kanjeng Dimas itu punya guru spiritual namanya Eyang Aryo Tejo. Eyang Aryo Tejo itu kebetulan orang Banyuwangi yang umurnya sudah 100 lebih. Kebetulan dia juga guru spiritualnya Kanjeng Dimas taat pribadi. Itu Kanjeng Dimas taat pribadi tahun 2013 pernah datang ke padepokan saya di Lamongan sana. Waktu itu menjanjikan jumlah uang, berhubung dia tahun 2015 kena tahanan gara-gara unsur pembunuhan, akhirnya dia masuk kandang di Medaeng sekarang. Oh, sudah sangat dekat sekali ya dengan Kanjeng Dimas taat pribadi ini ya. Bagi Lelono ini. Sebenarnya dibilang dekat juga enggak, tapi dibilang jauh juga enggak, ya pernah kenal baik gitu aja. Bagaimana tanggapan Ustadz Mukhlasin ini tentang sosok beliau Ustadz Kanjeng Dimas taat pribadi ini? Sebenarnya taat pribadi atau Mas Kanjeng Dimas itu aslinya orang yang penuh dengan sensasi. Karena dia apa? Sebenarnya bapaknya itu seorang oknum polisi, Bapak Kapolsek sana. Berhubung dia disuruh mondok, disuruh sekolah nggak mau, tapi dia mendatangi semua pondok-pondok yang ada unsur kliniknya, yang ada unsur magic-magicnya, dia pelajari ilmunya. Akhirnya dia menemukan sholawat yang namanya sholawat fulus, artinya sholawat uang. Jadi semua anggota atau jamaahnya diajari Kanjeng Dimas taat pribadi supaya mengamalkan sholawat fulus atau sholawat mal. Sholawat mal itu artinya sholawat harta. Makanya semua pengikutnya
mengamalkan sholawat fulus atau sholawat mal tadi. Termasuk sampean juga hafal sholawat fulus ya? Sholawat fulus apal. Bagaimana? Yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujlibu biha min jami'il amwali wal fulus wal an'ami wal malbus biadadin nafsi wan nufus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu sholawat fulus. Kalau sholawat mal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yubariku lahu fi mali wa yastaqimu bihi halin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu ada hadisnya. Kalau siapa yang mengamalkan sholawat mal atau fulus sehari 5.000 kali dalam satu hari 24 jam itu, maka dia nggak pernah kehabisan uang. Itu manfaatnya. Jadi Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini kan sangat luar biasa sekali. Santrinya juga di mana-mana dan seringkali mendemukan dapat keluar uang dari telapak tangannya. Ini betul atau tidak? Sebenarnya kalau dibilang betul atau kurang betulnya, saya sendiri kurang 100% paham. Tapi yang jelas itu ilmu trans. Ilmu trans itu ada ilmu akademiknya di luar negeri sana, ada sekolahnya. Namanya ilmu trans, itu ilmu ekstrimnya, itu bahasa ekstrimnya mencuri melalui, karena Kanjeng Dimas itu dia pakai mesik Syekh Sulaiman. Mesik Syekh Sulaiman itu siapa saja yang memakai mesik Syekh Solikin, bukan Syekh Sulaiman, maaf, Syekh Solikin, dia akan bisa mengendalikan jin-jin, dan jin itu akan diperintah oleh Kanjeng Dimas untuk mengambil uang. Betul. Baik itu uang di bank, baik uang itu di orang-orang yang kaya yang nggak mau bersedekah, itu akan diambil. Namanya ilmu trans. Ilmu trans itu katanya Ibu Marwah Daud yang pernah ke sana, dia seorang dokter yang lulusan Amerika, itu juga mengatakan ilmu trans itu memang ada ilmunya. Makanya dia meyakini bahwa hanya uang itu bukan uang palsu, uang asli, tapi itu ilmu trans. Pakai ilmu trans itu ilmu mencuri. Yang mencuri bukan taat pribadinya, tapi jin-jin yang berarti menggunakan media minyak mesik Syekh Solikin. Minyak mesik Solikin. Seperti itu. Ya, betul. Pemirsa, beliau Ki Joko Lelono, dari beliau berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari tempat satu ke tempat lain, dan sambil membawa berapa banyak beliau termasuk penggemar akik, dan beliau juga sering dimintai tolong untuk meruqyah orang kena santet, kena jin, seperti itu ya. Benar. Ya. Itu metodenya seperti apa? Biasanya kalau orang tanda-tandanya seseorang itu terkena gangguan goib. Salah satu tanda-tanda yang paling utama yaitu orangnya pandangannya kosong. Jadi karena dia ada kekosongan, maka alam-alam badan astra itu gampang masuk. Karena dia pandangannya kosong, dia nggak ada unsur zikirnya, nggak ada unsur keilahiannya, akhirnya dia gampang dimasuki oleh badan-badan astral yang sering seneng masuk ke dalam tubuh manusia yang tidak ada isinya, artinya yang kosong. Seperti itu ya. Dan biasanya kalau orang setelah diruqyah itu ada yang pingsan, apa itu seperti apa, Gus? Cerita. Itu banyak metode, itu namanya di ruqyah itu ada metode yang banyak dilakukan para ustadz di media televisi, itu pakai media, padahal si pengruqyah sendiri juga mengalami mempunyai pengalaman bisa menaklukkan para jin dan para jin-jin yang bisa ditaklukkan tadi itu. Jadi ada ruqyah itu versinya banyak, ada versi alami, saya pakai versi yang paling singkat, cukup hampir 2 menit, cukup 100 detik sudah selesai. Kalau orang-orang yang di TV, kayak di media TV kayak Ustadz Danu, orang Minhum, itu juga pakai media ruqyah, tapi bahasanya macam-macam, bahkan bisa juga 30 juz dipakai semua, terlalu panjang. Karena kalau yang sampean pakai apa? Cukup ruqyah versi singkat, padat dan berisi. Apa itu, Gus? Coba dibacakan biar pemirsa tahu. Cukup satu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 11 kali. Terus dibacakan ayat kursi 1 kali. Terus orang itu biar nggak ada masalah, dibacakan alam nasroh laka sodrok
wa wada'na anka wizrokal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa idza rabbika farghab. Terus kulhu 3, kulhu 1 kali, kul a'udzu birabbil falaq 1 kali, buat Anas 1 kali. Terus penutupnya doa nur buat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa dibaca 3 kali, ditiupkan pada anggota tubuh seperti terus itu. Akan keluar semua aura-aura negatifnya, termasuk jin-jin yang menempel di dalam tubuh akan keluar semua. Sekalian Gus, mumpung kita ketemu sambil ngomong-ngomong melihat situasi saat ini kan banyak sekali bencana-bencana termasuk di Indonesia. Nah ini menurut kacamata batin sampean ini ke depan seperti apa tanah Jawa ini atau Nusantara ini? Menurut isyarat-isyarat lintasan gaib sampean, apa yang akan terjadi ke depan ini? Kedepannya itu tergantung istilah orang perwayangan di itu alam Mercopodo itu karena karma. Jadi ada para orang-orang musafir yang salah tingkah atau salah memberikan amalan-amalan pada anak buah mereka. Dia mengambil pesugihan di bukit sana, bukit Semeru dan lain-lain. Makanya sekarang banyak gunung Merapi yang mengeluarkan laharnya itu karena gara-gara kesalahan para mereka pengambil pesugihan itu. Jadi itu. Yang penjaga-penjaga sana itu diambili semua, dari yang sana tidak ada yang menjaga. Akhirnya, seperti itu Gus. Iya, akhirnya pihak yang penghuni aslinya tidak terima, akhirnya dia mengeluarkan hal-hal menjadi bencana itu. Seperti itu Gus ya. Iya. Sedikit Gus, ini menyangkut masalah terkait masalah nanti barangkali Ki Joko Lelono ini tahu secara menerawang ke depan kira-kira yang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini siapa kira-kira Gus? Coba sampean lihat sebentar. Untuk kepastiannya saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas besok orang sipil lagi, bukan dari pihak oknum militer atau mantan-mantan purnawirawan apa, tapi orang sipil lagi. Orang sipil Gus ya. Yang jelas orang sipil lagi yang jadi besok. Bagaimana menurut solusi apa? Artinya ketika menghadapi ujian banyak sekali banjir, banyak sekali juga gunung meletus, ini apa yang harus dilakukan oleh khususnya masyarakat ini supaya kita itu terselamatkan? Kalau untuk mengatasi bencana yang akan datang itu sebaiknya para masyarakat di Indonesia khususnya itu banyak melakukan ritual, khususnya doa. Bisa-bisa doa yang berjamaah. Karena apa? Dengan doa berjamaah, kalau kita lebih dari 40 orang itu sama dengan doanya satu seorang wali. Jadi nanti di sana akan diijabahi oleh Tuhan, atau Sang Khalik akan mengijabahi doa-doa mereka. Jadi mohon masyarakat semuanya sesering mungkin melakukan jamaah berdoa bersama. Gus, ini pemirsa, beliau ini orang yang sangat luar biasa. Beliau ini pernah ya Gus ya, saya kok pernah dengar-dengar sampean ini pernah mati suri beberapa hari ya. Berapa minggu Gus? 41 hari. Koma, beliau ini mengalami koma tidak sadar hari. Ini 41 hari. Ini apa yang sampean tangkap ketika sampean ini dalam kondisi bahwa alam tidak sadar itu tadi? Nah, apa? Tolong ini biar ada hikmahnya atau yang disampaikan untuk saudara kita. Secara pribadi sebenarnya saya tidak tahu menahu, berhubung saya banyak kenalan seorang alim ulama termasuk para kiai. Saya tasbihkan, saya tanyakan, Pak Yai, saya tanya kenapa kok saya sudah koma 41 hari, bahkan kepala saya pecah, bahkan pergantian tulang dan gegar otak, kok masih bisa hidup. Itu katanya mereka beliau menjawab karena sampean sering silaturahim. Jadi salah satu manfaat silaturahim itu memperpanjang usia, memperpanjang umur. Jadi menurut kabar yang saya dengar di tetangga-tetangga desa, saya itu sebenarnya sudah meninggal. Teman-teman banyak komunitas mengatakan saya sudah meninggal karena sudah
nggak bisa diajak komunikasi dan lain-lain. Tapi para dokter mengatakan ini kayaknya meninggal, ternyata aku masih hidup. Saya sempat penasaran kenapa kok saya masih hidup padahal saya sudah dianggap sudah mati. Saya tasyakan kepada para kiai, para ulama, jawabnya karena sering silaturahim. Jadi manfaat silaturahim itu salah satunya diantaranya yaitu memperpanjang usia plus menambah rezeki. Seperti itu Gus ya. Dan apa yang sampean temui ketika sampean waktu tidak sadar itu, atau amalan atau ketemu dengan apa, ini diceritakan Gus. Ini sebenarnya nggak boleh saya ceritakan pada orang, tapi karena ini sudah satu keterpaksaan, saya itu menemukan padang ilalang, nggak ada rumah, nggak ada apa, seperti padang pasir yang luas sekali yang bercahaya putih. Di sana tuh ada sebuah meja dan kursi. Saya bilang, "Uluk salam, assalamualaikum, rahayu," nggak ada yang jawab. Lama-lama sama muter-muter jalan, ternyata di sana ada penghuni, 2 orang berjubah putih. Waalaikumsalam, dia menjawab gitu. Ternyata saya disuruh duduk, disuruh makan apa buah-buahan yang ada dalam piring tadi itu. Saya makan 1, rasanya enak luar biasa, dan disuruh minum seperti air putih, tapi saya minum rasanya bukan air putih, nggak tahu seperti apa, rasanya luar biasa nikmatnya yang belum pernah saya rasakan. Itu yang saya alami saat saya menjalani koma itu. Apakah ada diberi semacam ilmu atau amalan atau apa, seperti apa? Kalau amalan nggak ada, cuman waktu itu nggak ada komunikasi, cuman disuruh makan gitu aja komunikasinya. Jadi nggak ada komunikasi seperti amalan-amalan, nggak ada. Ya cuman disuruh makan buah, saya minum cukup. Habis itu saya datang, sudah hilang semua, kembali ke tempat yang saya tempat semula. Jadi semacam alam mimpi, padahal nggak mimpi, nyata yang saya alami. Apa ndak nggak ketemu sama guru-guru atau apa, ndak? Nggak ada, kosong. Kosong ya. Nah, seperti itu. Kembali kepada sahabat sampean termasuk Kanjeng Dimas ini tadi, apa pandangan secara pribadi tentang beliaunya? Kalau menurut pandangan pribadi saya, seorang taat pribadi yang tadinya saya sempat kaget waktu bertamu ke rumah saya mengakunya cuma taat pribadi. Begitu tahun 2015 kok di TV banyak manggilnya Kanjeng Dimas taat, kok ada Kanjeng Dimasnya. Saya sendiri juga bingung. Ternyata itu julukan yang diberikan oleh para pengikut-pengikutnya yang tadinya namanya cukup taat pribadi. Begitu di dalam TV masuk tahanan Medaeng kok ditambahi Kanjeng Dimas taat pribadi. Saya sendiri juga sempat kaget, padahal nama aslinya cukup taat pribadi saja. Ya Gus, sampean ini kan pelaku spiritual kurang lebih 30 tahun lah. Bahasanya itu dari kiai sana, dari paranormal sana, ini banyak sekali ya. Termasuk Gus Im ya. Gus Im ini kenal ya? Enggak, Gus Basit itu ya. Ya, ilmu apa yang intisarinya dari sebuah pelajaran yang sampean peroleh dari beberapa mursyid yang pernah sampean temui, sampean simpulkan intisari ilmu itu seperti apa? Ilmu itu yang dari Gus Bahit khususnya itu yang mempelajari ilmu falak. Ilmu falak itu artinya ilmu perbintangan, yang mana kita itu cukup dengan tahu namanya orang tersebut, tanggal lahirnya dan lain-lain, kita sudah tahu ini wataknya seperti ini. Ada sesuatu gambaran yang jelas tentang ilmu falak tersebut. Terus ilmu yang lain termasuk dari Yai Jalil Pondok Peta Tulungagung sana itu ilmu torekot. Kebetulan saya diberi ilmu torekot Sadiliyah dari pondok pesantren Peta sana Tulungagung yang sekarang dilanjutkan sama putranya namanya Gus Salahuddin. Terus ada banyak lagi di kiai-kiai yang lain yang termasuk guru-guru besar saya, termasuk desa Dongklanting, Bang Bau Lamongan sana juga ada almarhum Zainal Wasat, itu juga guru spiritual saya. Dan itu Gus, kalau disimpulkan dari sekian ilmu-ilmu, kita menyimpulkan intisarinya itu apa sih tujuannya kita mencari ilmu itu? Ilmu itu adalah suatu ilmu itu untuk hidup kita itu supaya lebih enak, lebih mulia daripada sebelumnya.
Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Apapun itu ada ilmunya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu, itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya kita akan kosong, nggak ada artinya. Kalau ada ilmu kita itu punya arti dan punya tujuan. punya kehidupan yang layak dalam keilmuan itu. Nah, itu pemirsa, terima kasih Ki Joko Lelono alias Gus Mukhlasin. Mudah-mudahan sekilas pengetahuan atau video kali ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi oleh Allah kesehatan, keselamatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.